kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham MYOH. Nah, ini ada PT Samindo Resources dan laporan tahunannya ini baru keluar ya. Laporan tahunan yang 2023. Di sini ada presiden direkturnya yaitu Jung Subo, kemudian ada direktur yaitu Pak Jung Ong. Untuk alamat mereka ada di Equity Tower lantai 30 dan Jenderal Sudirman di Jakarta ya. Lalu ini kita lihat. Ya, ini kita skip. Nah, seperti biasa kalau yang ini dia satuan penuh tapi dia bentuknya dolar. Bentuknya US dollar. Kalau kita lihat nih saham MYOH kalau tidak salah ada juga dipegang oleh Pak Lu Tukong ya. Di sini ada kas dan setara kas. Kas dan setara kasnya ini agak sedikit berkurang. Dari 98 jutaan dolar sekarang menjadi 74 jutaan dolar. Tapi mereka kemarin kayak gak ada deposito ya kalau di sini ya. Ini yang aset lancar sekarang ada sekitar 8 jutaan dolar. Piutang usaha meningkat agak cukup banyak nih. Dari 15 jutaan dolar menjadi 35 jutaan dolar. Total asetnya dari 169 jutaan dolar meningkat menjadi 236 jutaan dolar. Dan nanti kita lihat apakah ini adalah peningkatan dari ekuitas ataupun hutangnya. Untuk liabilitasnya atau total hutangnya ini meningkat. Utang usaha dari 12 jutaan dolar sekarang menjadi 18 jutaan dolar. Ini tapi agak sedikit meningkat. Bahkan mereka ada pinjaman jangka pendek juga. Ada utang pembiayaan juga, pada tahun lalu gak ada, sekarang jadi ada, itu pun sekitar 13 jutaan dolar. Jadi totalnya untuk yang total hutang jangka pendek mereka meningkat dari 17 jutaan dolar menjadi 48 jutaan dolar. Jadi menurut kami ini peningkatan yang cukup besar sih untuk yang hutangnya. Dan total hutang jangka panjang meningkat juga, ini meningkat berkali-kali lipat. Ada utang pembiayaan konsumen, liabilitas pajak tanggungan, ini pokoknya banyak lah ya. Liabilitas sewa pun meningkat sangat cukup banyak. Untuk total hutangnya dari 20 jutaan dolar sekarang menjadi 69 jutaan dolar. Berarti kalau lebih meningkat sekitar 49 jutaan dolar. Jika dibandingkan dengan ekuitasnya hanya meningkat sebesar belasan juta dolar hingga 20 juta dolar. Jadi ini hutangnya ini meningkat terlalu cepat ya ini ya, jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Maka pendapatannya pun menurun. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita lihat dari sini, biaya pokok pendapatan ini juga ikut menurun sehingga laba brutonya itu sekitar 25 jutaan dolar dan ujung-ujungnya mereka labanya menjadi lebih tinggi daripada tahun lalu. Namun jika dilihat ini hanya dikarenakan mereka ada pendapatan keuangan dan beban lain mereka agak berkurang sih. Dan menurut kami untuk peningkatan laba ini dia bukan karena disebabkan penjualannya yang meningkat. Ini hanya disebabkan karena efisiensi ataupun hal lainnya. Namun kalau kita lihat dari sini penjualan udah menurun, kemudian hutangnya itu pun meningkat cukup banyak, tidak sebanding dengan peningkatan penjualannya. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, perlu kita lihat lagi semuanya. Di sini ada pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok pun berkurang dari 116 jutaan dolar. Sekarang hanya tersisa 90 jutaan dolar. Jadi semua rata-rata kayak kalau yang ini ya, kalau yang pemasok memang agak sedikit berkurang. Nah, itu yang perlu kita ketahui lagi. Berarti laba meningkat bukan karena apa ya. Jika dilihat dari sini, ini ada presiden direktur yaitu Jung Subo. Ada direktur baru yaitu Pak Jung Oh. Nah, yang tadi ya. Ini ada presiden komisaris dan lain-lain. Dan nanti kita lihat gimana dengan yang kota pertama 2024. Apakah dia sudah menjadi lebih baik? Kayaknya pesannya menurut kami itu paling penting itu penjualan. Nah, ini udah sampai di kas dan setara kas. Jumlah kasnya ini agak sedikit berkurang juga nih kas yang di tangannya. Dari 87.000 menjadi 71 ribuan dolar. Kas di bank meningkat cukup banyak tapi hutangnya pun meningkat. Nah, kalau kita ada di sini ada peningkatan di Bank Maybank
Dan Bank Wuri Saudara ini Korea nih ya. Nah, ini Bank IBK ini Korea juga. Bank IBK ini kata saya apa ya? Pokoknya ada Bank of Korea lah. Ini 211.000 dari 43.000, jadi terjadi peningkatan. Lalu ada deposito berjangka juga. Tadi kita lihat deposito yang tahun ini kayaknya lebih banyak ya. Nah, kalau di sini dia masih belum lebih banyak. Tadi kita lihat ada disebutkan nggak jumlah deposito lainnya. Nah ini ada juga ya, berarti ada peningkatan lagi yang tadi ditambah lagi 8 jutaan dolar. Nah di sini ada piutang usaha ya. Kalau kita lihat piutang usahanya ini cukup meningkat agak banyak ya. Dimana ketika penjualannya menurun, malahan piutang usahanya malah meningkat. Nah ini awalnya untuk yang jatuh tempo 1 sampai 30 hari, nggak lebih dari 3 menit nggak ada. Sekarang jadi ada ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya piutang usahanya kayaknya nggak gitu lancar. Nah cash flow kayaknya nggak gitu lancar. Piutang lainnya ini agak sedikit menurun. Oke. Persediaan hanya meningkat sekitar 4 jutaan dolar. 4 jutaan dolar tidak sebanding dengan peningkatan liabilitas. Ini biaya di muka. Nah ini aset totalnya bisa lihat ya di sini ya. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan. Ya, aset tetapnya. Nah, jika dia di sini, ini ada utang usahanya. Mereka ternyata ada hutang ke PT Trakindo Utama, United Tractor. Nah, Hesindo Adi Perkasa pun ada juga. Dan jika dia di sini, mereka nggak ada sebutkannya banyak. Hutangnya itu jangka waktunya berapa ini kayak gak gitu lengkap lah menurut kami ya. Karena setahu kami untuk laporan keuangan yang kami lihat selama ini, rata-rata mereka ada taruh macam jangka waktunya ya, hutangnya itu sampai mana belum dibayar, sampai mana belum bayar. Dia biasanya dalam bentuk tabel kayak gini. Dan entah karena di keterangan ada atau gimana. Estimasi kenaikan gaji 5-8%. Ini masih oke lah ya untuk kenaikan gaji. Dan ini kayaknya ada tingkat diskonto estimasi kenaikan gaji ada lokal dan non lokal. Tapi yang sekarang non lokal gak ada. Kemarin ada sekitar 3%-an. Ini untuk pemegang sahamnya. Ini paling besar masih ST International Corporation dulu samtam.co.ltd. Dulu sekarang 59%-an. Kalau Tukong ada sekitar 14%-an, sisanya masyarakat ya. Ini pun kayaknya nggak ada berubah. Biaya pokok pendapatan, kita lihat biaya material, biaya tidak langsung, ini biayanya cukup tinggi. Wah, ini kompensasi karyawan hingga 4,3 jutaan dolar ya. 4,3 jutaan dolar. Ini transportasi dan komunikasi. Jasa profesional meningkat cukup banyak dari 196.000 dolar jadi 729.000 dolar. Itu pun penjualannya itu pun masih nggak meningkat ya. Banyak malah menurun.
Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini ada jasa pengeboran, jasa pengangkutan, jasa pemindahan tanah. Tapi semua rata-rata sektornya ini dia masih mencatat laba ya. Kalau kita lihat di sini, ini tapi yang meningkat hanya jasa pengeboran dan eksplorasi, kemudian yang induk ya. Kayak yang lain ini kayak menurun. 92 jutaan dolar, 46 jutaan dolar. Nah, ini semua kayak menurun. Untuk jasa pengangkutan batu-bara menurun, jasa pemindahan tanah menurun. Nah, ini yang meningkat jasa pengeboran dan yang induk. Memang menurut kami ya, memang ada juga perusahaan yang dia lagi menurun kinerjanya, ada juga yang meningkat. Tapi rata-rata yang batubara sekarang ini lagi menurun ya. Menurut kami, tapi gak tahu juga, mungkin ada beberapa perusahaan yang batubara dia meningkat. Tapi memang perlu dia juga untuk perusahaannya, gak bisa dibilang dari sektor saja. Walaupun sektor itu juga berpengaruh secara luas ya, secara umumnya kalau kita lihat. Nah, ini ada perjanjian-perjanjian penting, ada yang sampai 2025 saja. SIM sebagai pemasok jasa Nakideko, ada SUKA, TMP. Ada MA nih. Maka itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih, saya investasi.